Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang bersama-sama kita hormati Pak Pengurus Mushola Nurul Yakin Lapangan Hijau, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah kita telah dapat hadir di mushola ini guna untuk melaksanakan wirid mingguan kita yang dilaksanakan pada setiap minggunya. Kemudian selawat beriringan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai judul wirid mingguan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba memberi judulnya, yaitu berkaitan dengan fikih ibadah. Ibadah merupakan suatu perbuatan baik yang kita lakukan, yang ada yang ibadah itu yang sunat, ada ibadah itu yang wajib yang harus kita lakukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu yang berkaitan dengan sholat. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, jahat dan mungkar. Itu di dalam Al-Quran mengatakan demikian. Jadi perintah sholat ini adalah wajib yang harus kita lakukan. Perintah sholat itu ada 5 yang wajib. Yang pertama subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya. Itu harus kita lakukan, yang wajib hukumnya kita lakukan sholat tersebut. Perintah sholat ini itu kalau tidak bisa sembahyang tagak, awak boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh lalu atau berbaring. Kalau lalu itu tidak salah. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring dengan kedipan mata. Kalau tidak bisa yulai, wajib kita mensolatkan. Mau ditebak perintah solat ikut. Awak pernah ketika awak sakit kaki dulu,
Ia nak taluk berjalan ke WC tu. Ia ada neferi sembahyang sekali. Tak kerana tak bisa mengarik tu. Itu sekali tu ia pergi sembahyang. Besok pagi tu ia tak taluk mengarik, ia tak taluk dah. Kalau itu ada keringanan kemungkinan itu. Kalau menurut saya itu ada keringanan kerana tak taluk mengarik. Ini betul lah. Ada yang pun maka ayah mengarik ayah ada. Model itu, kalau model itu banyak kemungkinan kalau menurut awak itu ada keringanan. Itu kalau menurut awak, ya kecil awak. Tetapi kalau kata Allah, itu tidak ada keringanan dulu. Itu tentang perintah sholat itu wajib kita lakukan. Banyak ibu-ibu awak, kemudian apa-apa awak bagai katiko pai bagale itu bisa perei sembahyang ibu-ibu. Iya apa guys? Itu katiko pai menjalan atau pai apa namanya? Pai mantan Bali. Sasa katu mengalir tali yo. Pai itu tetap sasa katu maghrib. Itu dan kebanyakan. Ndak disikoi udah di tempat-tempat lain juga model itu. Kan bisa diakai dewa tuh. Bisa painurul sangat limu atau jam setengah empat pailek atau jam empat sudah mayang asau pailek. Itu sebenarnya bisa kita akali tentang tidak meninggalkan sholat tersebut. Ayo kalau barandan itu bisa kita akali semuanya itu sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya akan mencoba menguraikan tentang ada niat sholat tersebut. Lupa-lupa mengingatkan, yakni yang pertama niat sholat subuh. Usolli fardal subhi rakaataini. Kalau sebagai makmuman lillahi ta'ala, itu niat sholat subuh. Itu niat sholat subuh. Kalau hanya lupa-lupa mengingatkan, kalau ada dan lupa dan lain sebagainya. Kemudian niat sholat zuhur, usolli fardal zuhri arba'ah raka'atin. Kalau mengikuti imam makmuman lillahi ta'ala. Kalau yang sawang ada lillahi ta'ala. Itu yang niat sholat zuhur. Kemudian niat sholat asar, usolli fardal ashri arba'ah raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Kemudian sholat isya, usolli fardal isya'i arba'ah raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Itu tentang niat sholat yang harus kita perhatikan, yang harus kita, ada yang pendapat yang mengatakan harus kita lafazkan, dan ada juga yang mengatakan tak harus awak lafazkan.
Itu tentang niat salat cakap. Adonan bingician pendapat ulama yang harus melepaskan bacaan niat salat cakap. Kemudian adonan nindak. Jadi untuk awak manu nenawa imami, manu nenawa pahami, nenawa harus amalkan, terserah kepada awak. Kalau menurut Imam Syafi'i itu wajib kita lapaskan, wajib melapaskan niat salat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau di dalam rukun salat itu doa iftitah itu tidak diwajibkan, tetapi disunatkan kita membacanya. Doa iftitah itu ada dua. Ada Allahumma ba'id, kemudian ada juga Allahu Akbar kabira. Itu tentang doa iftitah yang kita baca ketika salat tersebut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang harus awak baca, karena yang Allahumma ba'id itu ndak sering awak lapaskan loh. Kemudian yang dipelajari dulu ketika awak ketik hanya Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id kalau dulu layak pas kita seketik, ini lah ukur. Karena yang dilapaskan, karena yang diajarkan dan yang dipahami dan dibaca ketika sholat itu yakni Allahu Akbar kabira itu tersebut. Itu ya tarwi dan dibaca oleh awak. Itu yang tentang tentang doa iftitah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa lagi Bu? Al-Fatihah. Bertanya ke Ibu. Kemudian yang selanjutnya, walaupun bacaan doa iftitah itu sunat, tetapi sebaiknya kita lakukan, kita baca ketika sholat tersebut. Walau ketika sholat tersebut kita yang diwajibkan yakninya adalah Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah. Ketika waktu tasasa, itu bunyi tak baca doa iftitah gitu. Ketika sembahyang sunat, waktu tasasa bunyi tak baca doa iftitah. Itu yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Kemudian doa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diawali 7 ayat yang berulang-ulang. Ada yang melapaskan bismillahnya, ada yang tidak melapaskan bismillahnya. Tetapi
7 ayat yang diulang-ulang tersebut wajib kita baca ketika melaksanakan sholat. Tidak sah sholat kita apabila kita tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalau tidak membaca Al-Fatihah awak sholat sawang, kemudian tak lo membaca Al-Fatihah, tak sah sholat awak. Kalau sholat basamo, ketika awak masbuk mak, awak tak lambe, tapi imam dia awak ala ruku, itu dihitung 1 rakaat. Jadi tak baca Al-Fatihah ketika awak imam, ketika awak jadi makmum tak lambe, ketika dapat imam dosa na ruku itu dihitung 1 rakaat. Tak mulang balik rakaat lain Jadi tak pakai tak baca ketika masbuk. Tak baca Al-Fatihah ketika awak masbuk. Ketika tak lambe. Ketika awak tak lambe cakup tak baca Al-Fatihah tak pakai lah. Langsung yuk Allah adonan kemudian adonan tentang awak ketika awak talambi itu adonan mengimami langsung yuk ruku langsung. Kadang-kadang tak ada macam Allah kebagian orang langsung ini ruku adonan mengimami dan memahami ni model itu. Kemudian dan biasa awak lakukan itu awak membaca takbir terlebih dahulu, takbiratul ihram, kemudian awak ruku lo sama imam seko. Adolah nabi imami ketika awak dalam itu, banan kilo imam rakaat dari laut nanyi kate. Adolah nabi dari itu. Ketika dimanapun bahasa bu imam cakuru, misalnya imam sujud, Allahu Akbar walau takbiratul ihram, kemudian ikut imam sujud. Ketika imam atahiyatul awal atau tahiyat awal, awak yang mesti ikut lah. Tidak salah, terus mengulangi balik. Kalau dapat imam sedang sujud ya, itu diulangi 1 rakaat kemudian setelah imam itu salam. Itu yang harus kita perhatikan ketika kita masbuk. Kebanyakan adolon dan mengimami, adolon dan maponan dan melaksanakan adolon dan pas manantian imam tu tagak balik itu dan dilaksanakan adolon yang model itu gini. Tak kebanyakan dari itu. Kalau nan sebenarnya itu Allah kemudian tak nanti imam tu jadi awak tu Allahu Akbar kemudian ikuti imam. Itu yang kita lakukan ketika salat kita dalam keadaan masbuk atau talambi sekun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian doa iftitah Al-Fatihah sako Bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. 7 ayat yang diulang-ulang.
Itu tentang apa nu cakurum. Jadi bacaan harus lurus, harus dipahami tentang mahijal hurufnya cakurum. Adonan mengician imam dodak luwi do, agak metode dulu gini tu. Bacaan do ya. Bacaan dodak luwi do, kan adonan mengician gitu ya. Nah, kadang-kadang dia tidak tuh gitu. Kadang-kadang menyabik roh itu tidak pandai itu sudah wah itu. Ketika si roh, itu kan si roh itu wah, dan menyabik roh itu tidak bisa secara lebih mana roh. Itu apa yang pandai itu sesuai dengan kemampuan lain. Sesuai dengan kemampuan wak menyabik roh itu pandai. Dak luwi loh betul, nyambil roh lah pandai tapi dak luwi loh. Tetapi kalau ada imamnya lebih fasih, awak sebenarnya imamnya lebih fasih dulu. Kalau awak betul mah, kalau ada imamnya lebih fasih daripada awak sebenarnya dulu. Kriteria menjadi imam itu dan pertama bukan tak fasih. Fasih bacaannya, fasih bacaan, bukan fasih. Kalau fasih itu beda lah. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kriteria menjadi imam itu yang pertama yang fasih bacaan atau berasi bacaan. Kemudian yang lebih tua. Kemudian yang lebih tua terlebih dahulu. Kalau sama-sama fasih, mana lebih tua daripada awak? Itu semua dulu. Kalau sama-sama tua, umumnya kan jadi itu. Yo itu kan kering, itu kan apa loh lagi? Itu membiar mama anda itu. Bukan mama pun mama enggak. Tetapi yang lebih tua terlebih dahulu, kalau lagi sanggup, kita sanggup cepat dari. Kalau wala mau tak sasa, lain sebagainya, kemudian tak sanggup lagi, itu apa ya? Kemudian yang kriteria yang kedua yang harus kita perhatikan. Kriteria yang kedua yang harus kita perhatikan, cakup. Tak ada yang itu. Apa lah dah itu Abi ya betul. Ya walaupun dan ceramah awak si koyo no. Walaupun dan ceramah awak si koyo no dia gila lagi. Oh, kemudian dan selanjutnya itu dalam rukun sholat itu nan kalimo yakni no ruku, yakni no ruku itu harus lurus bagi yang sanggup. Kalau tak lurus maksudnya bukan tak tapi lurus tadi. Kalau di apa harus model jawab model itu tentang ruku itu harus lurus antara bahu dengan
kepala itu kebagian yang sanggup, tetapi pinggang sakit. Itu betul, betul namanya. Pinggang sakit itu apa ya, Nek? Ya pinggang bekerano bagian yang sanggup sanggup itu. Tetapi kalau awak itu bekerano sakit, dia tidak tahu mana itu kalau awak kalau le talo de bekonan le bekonan. Tapi kalau tidak talo kan masuk tidak mungkin kaki bisa lalu. Dari itu tentang lurusnya ketika ruku tersebut bukan duit agak dari satu dulu harus lurus antara bahu dengan kepala itu. Kemudian bacaannya ada dulu. Aduh, nen awak biasa nen awak baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu nen baca nen biasa awak baca. Kemudian ada nen lain. Kemudian ada bacaan nen lain mak. Indah awak pastikan itu memang dulu baca nilai lain sama lagi. Itu Allah Subhana pula kalau ada sedikit Nah, adu baca nilai lain tentang aku sakur buku. Kemudian Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu baca 3 kali ketika buku. Kemudian setelah buku awak iktidal. Kalau sebagai makmum sami Allahu liman hamidah. Doa awak baca kalau menuai ada yang kaki panjul patang mati panjul itu dah perlu awak baca sami Allahu liman hamidah. Imam dia nak Rabbana lakal hamdu baca langsung sampai habis. Subhanaka alhamdu milku samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud. Nah, sujud itu sama Allah dia baca adalah dua cukup. Kalau cukup betul sami Allah itu tak boleh. Enggak salah. Tapi ya kalau boleh salah dia. Tapi yang sebaiknya hanya imam saja. Kalau awak mengikuti imam. Tapi kalau awak tak mengikuti imam, awak harus baca mukali no. Kalau awak yang sawam, tu harus baca mukali no. Kemudian duduk antara dua sujud. Setelah awak sujud, duduk antara dua sujud. Apa? Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Itu yang setelah kemudian sujud kembali, kemudian awak tagak. Kalau yang sembahyang dan 2 rakaat awak tagak, kemudian rakaat kedua, kemudian yang selanjutnya, kemudian itu sampai yang tahiyat awal bagian sembahyang dan sampai ya rakaat sembahyang dan sampai rakaat itu maksudnya. Sembahyang dan sampai rakaat itu tahiyat awal, kemudian tahiyat akhir. Dengan harus awak perhatikan. Kalau baca-bacaan mungkin ibu-ibu Pak mungkinlah mulai dan bidafik, kemudian hanya lugu-lugu mengean Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfu'ani. Kemudian yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
Tetapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu deket kan? Tunjuk. Nah, kemudian yang selanjutnya selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adonan bukan sayyidina, adonan tidak. Itu semuanya Jawa ya, menurut yang kau pilih. Kadang-kadang gara-gara pakai sayyidina, tak pakai sayyidina baca kak. Bahasa selisih paham. Kalau awak pahami Semarang Dewa, Manu dan Katuju Dewa. Rano sama batuin kali no. Kemudian kalau pakai kunut tak pakai kunut, coba cakap yo. Tak risiko. Orang pakai tu ada itu ada kan. Kalau sembahyang tarawih 8 jo 20 baca cakap yo. Samo ya pun boleh cakap. Jadi antara pakai sayyidina atau tak pakai sayyidina itu sama saja. Jadi kalau yang awak imami, yang awak pahami itu pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian salam assalamualaikum warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Yang diwajibkan hanya ke kanan saja, tapi yang ke kiri itu tidak diwajibkan tapi disunahkan. Nah, selesai kan? Itu tentang bacaan sholat yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan sholat itu. Harus kita lapaskan, harus kita baca ketika melaksanakan sholat tersebut. Kalau tidak dapat apa no, ini dah. Dulu pertanyaan lagi. Kalau nak dapat bacaan sembahyang nu apa? Laisa sembahyang wak. Nanti jadi apa dia jawabannya ibu? Laisa sembahyang wak kalau nak dapat dan sholat. Kalau nak dapat bacaan sembahyang nu dong, itu sebaiknya awak mengikuti imam. Awak sembahyang di musola. Nah itu kalau nak dapat. Iyo kalau lain main kamu salah, kalau lain bayi memimaman itu lain tergolong dapat pahala no dewa. Tetapi kalau ndak dapat yo ndak namu bagajau doh. Kalau ndak dapat bisa minta ajarkan. Kalau kini ada buku no. Kalau ndak lo pandai membaca, cari di HP, dengarkan. Tak bisa melengong loh. Aduh, pokoknya saya. Ada bacaan no di dalam HP itu bisa dilengong di awak. Dalam nengong dan lengong loh. Membaca dah lo pandai. Kalau misalnya ajak no, ajak payah ke subang. Kalau nak serajak lupa ya kan semua. Awak tu kan agak tau. You kan lain dapat pahala no dewa tu. Lain. Kalau you sepatu tidak dapat. Kalau zaman kini ada ni tidak dapat bacaan sembahyang, banyak catin calon pengantin. Awak tanya bacaan sembahyang no banyak tidak dapat. Kalau nikah lah bisa. Kalau nikah lah bisa, tetapi banyak nem tidak dapat bacaan sembahyang tu. Nah, kalau nikah kalau sini lah.
Itu kami ingatkan supaya bagajau. Adonan laki-laki, adonan panusi ni tak dapat. Ni laki-laki ni payah. Ni panusi yo ya. Banyak ni tidak dapat. Kemudian setelah awak tanya sembahyang no, lain sembahyang, lain yang kek sehari no pak je. Angke ketik sehari no sembahyang no, ada na sembahyang Jumat ya no. Laki-laki mana tahu yo, laki-laki mana Jumat ni China betul, ada na mana tahu. Ayah kerja sembahyang lain ya. Jadi kalau ada anak-anak awak nanka nikah itu sebaiknya awak kecil kino harus sembahyang lain. Bagi tidak sembahyang, kadiku akad nikah no itu. Kadiku melapaskan akad nikah no kalau tidak sembahyang. Banyak awak perhatian di kantukwa. Apa ada sembahyang dekat dulu yo? Apa ada sembahyang bakat tindu jadi no nikah. Walaupun bacaan singke, tetapi bakat tindu dino katiku awak ndak sembahyang cakup. Tu aja acuk sembahyang berbia. Acuk tinggal di rumah. Kalau tinggal sembahyang, ada kalau tak sembahyang sama sekali. Kalau zaman-zaman sehari tak sah menikah anak nero. Itulah kata golong fasik kecik uang nengkek sehari gitu. Kalau kayak gini fasik yang kecil dituduh bukan tak sembahyang mince tu. Yang tergolong fasik yang kecil apa di dalam Al-Quran itu bukan sembahyang mince. Itu nan katiku anak awak tu kemudian tak pandai baca Al-Quran. Baca Al-Quran tak pandai. Kemudian bagajam tak menamu. Model itu ni kebanyakan. Awak mampu kentuan lah sebelum mandi dua pak naro. Enak kape kau mandi kira. Kalau ala do ke 10 kali suruh duduk tadi. Nak mandi tak dong. Basuh mandi uduk. Basuh ambil uduk ulang lagi. Apa lo mandi dah? Tak nak lelai sampai ke itu mana. Salah langsung. Tak kau lah masih mungkin. Itu tentang banyak anak-anak awak saku tu nen tidak pandai membaca Al-Quran. Masuk Al-Fatihah yo kami tanya, tak dapat. Baca Al-Fatihah tak dapat, kemudian bacaan ayat tak dapat, bacaan sembahyang tak dapat. Itu nan payah. Bapulono kami ingin kepada calon pengantin tu, bapu supaya ino kalau tak pandai awak bagajau kalau ditampik itu guru kadang situ kalau ditampik itu guru kadang situ awak harus bagajau kakin model itu yang awak kecil awak ingin kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan itu. Kami ingin sebuah lain itu bapul awak kemajanan anak-anak awak besok. Awak tak sembahyang tu, kalau kami kecil nama dia tu. Apa tak sembahyang, Hindu tak sembahyang. Jadi awak ingin untuk baku kena penasihatan hari Rabu jam 9 Pak jawab baku sembahyang lain. Betul gini. Itu nan harus awak perhatikan ketika anak-anak awak ingin melaksanakan pernikahan itu kita ingatkan supaya melaksanakan sholat
baginda run pandai itu ranca awak kecil kino untuk bagajau membaca bacaan sholat, magajau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dinikan yo, tetapi itu tergantung kepada uang cako, catun pengantin cako. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin demikianlah tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kami tutup, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Zako, ambo baru di KCN kan kini kan mah kece mama nah. Dia dadakan, jadi tidak bisa. Harus dilaksanakan yang itu mah. Kan gini lah, nota sagu ya. Jadi jo, awak sedang makan gini kan mah. Ayo mak, itu loh jadi sebagai apa awak harus siap kapanpun diminta itu bahasa nama. Jadi kapanpun diminta harus siap di dalam menyampaikan dakwah itu. Walaupun misalnya di lapangan doang awak harus siap situ. Itu dan apa yang disampaikan oleh Ketua Zako itu yang kita maafkan apa yang disampaikan oleh Ketua Zako. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.